Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Langsung saja penghormatan kami kepada Ibu Nuribadah SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan 6H dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action yang beranggotakan dengan saya sendiri, Adinda Hilyati, dan dua teman saya, Nuraihan Wiranti Akmalasari dan Muhammad Reza Pahlevi, dari kelas Hukum Lingkungan 6H, Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Baik, yang pertama pengertian. Gugatan perwakilan kelompok diatur secara formil pada tahun 2002 dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 pada tanggal 26 April 2002. Perma tersebut mengatur tentang gugatan yang diajukan secara kelompok, salah satunya adalah class action. Berdasarkan Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2002, yang dimaksud dengan gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, di mana dalam dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Sementara itu, yang dimaksud dengan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Selanjutnya, menurut Black's Law Dictionary, gugatan perwakilan kelompok atau class action adalah sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara. Satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. Class action ini bisa merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam class action ini harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama, Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok gugatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Selanjutnya, syarat mengajukan gugatan. Yang pertama, adanya sejumlah anggota yang besar, merupakan jumlah anggota sekelompok harus sedemikian banyak, sehingga tidaklah efektif dan efisien bila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang kedua, adanya kesamaan, terdapat kesamaan fakta dan kesamaan dasar hukum antar pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili. Wakil kelompok dituntut untuk menjelaskan adanya kesamaan ini. Yang ketiga, sejenis. Tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili haruslah sejenis. Pada umumnya, dalam class action, jenis tuntutan yang dituntut adalah pembayaran ganti kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuraihan Wiranti. Wakil kelompok yang jujur, wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Dengan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya. Yang kedua, ada memiliki bukti-bukti yang kuat. Yang ketiga, harus jujur. Yang keempat, memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya. Yang kelima, mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya. Dan yang keenam, sanggup untuk menanggulangi membayar biaya-biaya perkara di pengadilan. Selain harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, juga harus memuat yang pertama ada identitas lengkap dan jelas, yang kedua definisi kelompok secara rinci dan spesifik, yang ketiga keterangan tentang anggota kelompok, yang keempat posita dari seluruh kelompok, yang kelima jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, maka dalam suatu gugatan
dapat dilakukan beberapa bagian atau subkelompok. Yang keenam, ada tuntutan atau petitum ganti rugi, mekanisme pendistribusian dari usulan pembentukan tim. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan class action adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada masyarakat, yang kedua ada lembaga swadaya masyarakat, dan yang ketiga ada pemerintah. Pasal 2 Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila yang pertama, jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. Yang kedua, terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Dan yang terakhir, hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Kemudian ada hak gugat organisasi lingkungan. Di sini dijelaskan istilah hak gugat organisasi atau gugatan legal standing. Pada umumnya digunakan untuk merujuk pada hak gugat atau legal standing organisasi sebagaimana terkandung di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau Undang-Undang 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa hak gugat atau legal standing organisasi adalah hak bagi organisasi atau lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap adanya pelanggaran dalam bidang tertentu. Hak gugat ini diantaranya dimaksudkan untuk kepentingan perlindungan konsumen atau kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian hak gugat organisasi lingkungan. Terdapat pada pasal 92 ayat 1 dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan pada ayat 2, hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran real. Kemudian berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, hak gugat organisasi lingkungan hidup diatur dalam pasal 92 Undang-Undang 32 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan yang kedua, hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran real. Kemudian, organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan yang pertama, berbentuk badan hukum, yang kedua, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan yang terakhir, telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun. Baik, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.